Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misita Indasari, Prodi TIK, kelas C pagi, semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja yang telah saya buat. Untuk mata kuliahnya yaitu seminar mata kuliah. Dan untuk judul desain penelitiannya yaitu pengaruh IQ dan kebiasaan membaca terhadap keterampilan menulis narasi. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Rendahnya kemampuan berbahasa yang meliputi aspek mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara juga berarti rendah kemampuan membaca. Dengan kemampuan membaca yang rendah, kemungkinan besar minat baca yang dimiliki rendah. Tingginya presentasi angka bebas buta huruf di Indonesia yakni sebesar 87%. Ternyata juga tidak menjamin tingginya minat baca serta kebiasaan membaca di masyarakat kita. Kemampuan baca seseorang dipengaruhi oleh kesiapan membacanya. Kesiapan membaca seseorang dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Membaca merupakan proses komunikasi. Membaca dapat juga dikatakan sebagai suatu kerja aktif dan interaktif sebagai proses memahami makna yang akan menjadikan seseorang tertantang untuk terus berpikir. Buku menjadi bekal bagi mereka untuk menjadi anak yang berhasil. Buku itulah kuncinya. Kita harus menanamkan pada anak bahwa buku itu segalanya. Jadi kita harus berusaha membuat buku itu menarik. Membaca bisa menjadikan kaya pengetahuan, berkembang inteligensinya, kemampuan konsentrasi, serta komunikasinya. Membaca juga bisa menjadikan bijak dan mengubah suasana hati seseorang, menjadikan seseorang mampu menghargai dan tidak mudah meremehkan orang lain. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Bertolak dari latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Apakah kecerdasan intelektual atau IQ siswa berpengaruh terhadap keterampilan menulis karangan narasi siswa? Kedua, apakah kebiasaan membaca siswa berpengaruh terhadap keterampilan menulis karangan narasi siswa? Yang ketiga, apakah kecerdasan intelektual atau IQ siswa dan kebiasaan membaca siswa berpengaruh terhadap keterampilan menulis karangan narasi siswa? Yang ketiga, yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mempengaruhi informasi tentang 1. Berpengaruh kecerdasan intelektual atau IQ siswa terhadap keterampilan menulis karangan narasi siswa. 2. Pengaruh kebiasaan membaca siswa terhadap keterampilan menulis karangan narasi siswa. 3. Pengaruh kecerdasan intelektual atau IQ siswa dan kebiasaan membaca siswa terhadap keterampilan menulis karangan narasi siswa. Di sini juga ada keuntungan dalam membaca, yaitu 1. Menambah kosakata anak. Melalui membaca, anak akan terbiasa mendengarkan berbagai kosakata baru. Ini akan memperkaya mereka dalam memahami berbagai kata yang ada di sekitar mereka. Hal ini juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk membuat otak agar lebih berkembang, karena anak dirangsang untuk memperkaya bahasa mereka. Selanjutnya itu kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi. Dengan bendaharaan kata yang semakin banyak akan membantu anak lebih mudah dalam berkomunikasi. Mereka akan percaya diri dalam berucap karena mereka kaya dengan berbagai kata dan kalimat. Susunan yang baik dalam berbicara pun secara perlahan akan berpengaruh pada cara mereka berkomunikasi. Selain itu, ketika ayah atau bunda membacakan buku ke anak, sebaiknya dengan volume suara yang dapat didengar baik oleh anak. Karena dengan suara yang nyaring atau
lebih besar, ayah bunda mengajarkan banyak keterampilan dalam berkomunikasi. Bagaimana cara membaca, mendengar dengan baik. Yang ketiga yaitu mengenal konsep baru. Maka akan banyak konsep-konsep baru yang dia dengar atau anak-anak dengar melalui ayah bundanya berbicara atau orang lain. Berikut variabel penelitian. Secara morfologi bahasa, kata siswa merupakan kata benda. Berdasarkan KKBI online, definisi siswa adalah anak yang duduk pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Kata siswa memiliki persamaan secara semantik dengan murid dan pelajar. Dalam istilah siswa dikategorikan ke dalam sub-istilah peserta didik. Definisi peserta didik adalah angka masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Istilah siswa dimaknai sebagai peserta didik pada jenjang dasar. Berikutnya definisi penelitian. Ini yang secara morfologi sudah saya jelaskan dan istilah siswanya. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan penelitian di atas. Disimpulkan bahwa siswa adalah peserta didik pada jalur pendidikan formal di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Menurut Nasution dalam Saiful Bahri Jamarah, masa usia sekolah dasar sebagai masa anak-anak akhir yang berlangsung dari usia 4 tahun sampai kira-kira 11 atau 12 tahun. Para guru mengenal masa ini sebagai masa sekolah untuk mencapai sesuatu, tetapi perkembangan aktivitas bermain hanya bertujuan untuk mendapatkan kesenangan pada waktu melakukan aktivitasnya itu sendiri, dan siswa untuk menginginkan percakapan-percakapan baru yang dapat diberikan oleh sekolah. Hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah atau omongan saya kurang jelas, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.